Benarkah Yesus adalah orang yang dinantikan, dijanjikan dalam Perjanjian Lama? Mana buktinya? Bersama saya, Jonathan Gultom, dalam program Mendengar Kabar Baik hari ini. Haleluya. Hari ini saya akan membahas program pertama tentang siapakah Yesus. Dan dalam program atau pengajaran yang pertama, kita akan membahas bahwa Yesus adalah orang yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Ayat hafalannya sebagai berikut. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 43. Kita akan belajar beberapa kebenaran agung yang berhubungan dengan Yesus yang diajarkan dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir, para nabi dari Perjanjian Lama berbicara tentang pesan Allah kepada manusia. Pesan itu adalah bahwa Allah akan mengirim seorang juru selamat atau seseorang yang membuat orang menjadi benar di hadapan Allah ke dalam dunia. Mereka tidak hanya berbicara tentang seorang juru selamat yang akan datang, tetapi mereka juga berbicara tentang hal-hal tertentu yang akan terjadi dalam kehidupannya. Sekarang mari kita mengamati ayat hafalan dalam Kisah Rasul 10 ayat 43. Ketika Petrus berkhotbah kepada sekelompok orang, dia mengucapkan kata-kata dalam ayat tersebut. Dia mengingatkan mereka akan semua yang telah dikatakan nabi tentang Yesus dan bagaimana keselamatan, yaitu menjadi benar di hadapan Allah, dapat diterima melalui iman dalam Yesus Kristus. Pelajaran pertama ini akan menjadi satu pelajaran dari beberapa nubuatan Perjanjian Lama atau pesan yang menceritakan apa yang akan terjadi kemudian mengenai juru selamat yang dijanjikan. Kemudian kita akan melihat dalam Perjanjian Baru bagaimana nubuat-nubuat ini telah digenapi dalam Yesus Kristus. Kalau kita mempelajari pelajaran ini, kita juga seharusnya mengingat bahwa para nabi Perjanjian Lama hidup dan berbicara ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Mereka berbicara sebagaimana Tuhan mengajar mereka melalui Roh Kudus. Hal-hal yang mereka katakan itu benar-benar terjadi seperti yang dikatakan oleh para nabi. Yang pertama, tempat kelahiran Yesus itu telah dinubuatkan dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. Mika membicarakan kata-kata ini lebih dari 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Mustahil manusia bisa mempunyai pengetahuan seperti itu. Dia bisa memiliki pengetahuan ini hanya oleh Roh Kudus yang mengajarinya. Sekarang mari kita kembali ke Alkitab dan baca Matius pasal 2 ayat 1 sampai ke 6. Bahwa Yesus adalah orang yang menggenapi nubuat dalam perjanjian ini. Nah, kita akan baca dulu yang tadi dalam Mika pada pasal yang kelima dan ayat yang pertama. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di sini Nabi Mika bernubuat bahwa kelak ada satu pribadi yang akan bangkit bagi Yahweh, bagi Tuhan, yang akan memerintah Israel. Dan kita semua percaya bukan hanya Israel yang diperintah oleh Yesus Kristus, melainkan juga seluruh dunia, yaitu Israel rohani yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ditekankan juga bahwa permulaannya sudah sejak purbakala, dan itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kemudian jika kita membaca juga dalam Matius 2 ayat yang pertama, ini menjadi kegenapannya, yaitu
Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan ini menggenapi seluruh nubuatan dalam Mikha 5 yang tadi kita sudah baca, bahwa nubuatan tentang tempatnya itu sangatlah tepat. Kemudian yang kedua, Yesus sebagai pribadi yang sudah dijanjikan dan dinubuatkan dalam perjanjian lama, ialah telah dinubuatkan tentang perawan yang akan melahirkan dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita sudah tahu dan sering kali pada saat Natal mendengar bahwa Yesus itu dikandung oleh darah Maria tanpa persetubuhan, tetapi melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga yang menjadikan nubuatan ini yang ada di dalam Yesaya 7 menjadi kegenapannya. Nah, kita mengetahui bahwa seorang perawan itu gak bisa melahirkan seorang anak tanpa kuasa dari Allah yang menyebabkan semua itu terjadi. Dan itu persis terjadi dalam kelahiran Yesus. Dalam Lukas 1 ayat 26-35 kita membaca bahwa bagaimana Maria, seorang perawan, menjadi ibu Yesus. Meskipun Yusuf diketahui sebagai ayah Yesus secara dunia, tapi firman Allah mengajarkan kepada kita dengan jelas bahwa Yusuf dan Maria tidak hidup bersama sebagai suami istri sampai Yesus lahir. Kita mempelajari hal ini dalam Matius pasal 1 ayat 18-25. Firman Allah dalam kitab Yesaya selama beberapa ratus tahun tidak digenapi, tetapi dalam kelahiran Yesus semua telah dilaksanakan tepat seperti Allah memfirmankan lewat Nabi Yesaya. Kemudian yang ketiga, Yesus telah dinubuatkan bahwa akan mempunyai Roh Kudus dalam Yesaya pasal 42 ayat yang pertama. Yesaya pasal 42 ayat yang pertama. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ketika kita membaca perjanjian baru, kita menemukan janji ini yang dibuat oleh Yesaya benar-benar digenapi. Yesus dipenuhi Roh Allah, dan Roh Allah itu disebut dengan nama Roh Kudus. Dan kemudian apabila kita membaca dengan seksama tentang Yohanes pasal 1 ayat 32-34, sebagai demikian, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi sudah jelas bahwa Yesus itu memiliki Roh Kudus untuk menyampaikan firman Allah pada saat itu. Dan ini sudah dinubuatkan dalam Yesaya 42 yang tadi telah kita baca. Nah, setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu ada pada kita juga, sehingga kita pun dapat memberitakan firman Tuhan dengan tuntunan Roh Allah yang disebut dengan Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya, penolakan manusia akan Yesus juga telah dinubuatkan. Kita baca dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sudah bertahun-tahun orang Israel menunggu-nunggu seorang juru selamat karena perkataan para nabi. Tetapi mereka tidak mengerti seperti apa juru selamat yang akan diutus Allah kepada mereka. Mereka mengharapkan seorang juru selamat yang bisa menyelamatkan mereka dari musuh-musuh dunia dan memberikan mereka kekayaan dan kuasa yang besar.
Allah merencanakan mengutus Yesus supaya Yesus menyelamatkan semua manusia dari dosa mereka. Allah mengetahui bahwa bila Yesus menolak melakukan apa yang manusia inginkan, mereka akan menolaknya dan membunuhnya di atas kayu salib. Yesus tidak melakukan apa yang manusia inginkan, tetapi ia mengatakan kepada mereka mengenai dosa mereka dan keperluan untuk berpaling dari dosa-dosa mereka. Dan nubuat ini dibicarakan lama sebelum terjadi, supaya hal-hal itu sungguh-sungguh terjadi dan manusia akan mengerti bagaimana Yesus telah menggenapi nubuatan ini. Juga dalam Perjanjian Baru kita membaca bagaimana pemerintah dan pemimpin agama membenci Yesus dan akhirnya memakunya di atas kayu salib. Nah, di sini kita belajar bahwa kadang-kadang apa yang kita harapkan tentang rencana Tuhan dalam hidup kita, kadang-kadang apa yang sudah kita bayangkan, proyeksikan tentang apa ya yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, kadang-kadang itu nggak sesuai sama apa yang kita bayangkan, tidak sesuai sama apa yang kita rencanakan. Sebab Allah bekerja, Allah bertindak seturut maunya, seturut waktunya, kairosnya, bukan seturut waktu kita. Jadi ketika saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan sedang mengalami masa-masa yang sulit dan berharap bahwa Tuhan melakukan sesuai apa yang saya rencanakan, siap-siaplah untuk kecewa. Sebab Allah akan melakukan sesuai apa yang Ia pandang baik, bukan apa yang kita pandang baik. Puji Tuhan. Kemudian yang berikutnya kita belajar tentang Yesus masuk ke Yerusalem itu pun telah dinubuatkan. Dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. So, di sini juga Tuhan sudah menyatakan nubuatannya tentang Yesus akan masuk ke Yerusalem menggunakan apa? Tetapi nubuat ini banyak juga disalah tafsirkan pada saat itu oleh orang-orang Israel. Nubuatan ini menerangkan dengan jelas bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem dengan kemenangannya, seperti manusia yang rendah hati mengendarai seekor keledai. Nah, peristiwa ini juga terjadi dalam hidup Yesus tepat seperti yang telah dijanjikan para nabi zaman dahulu. Kalau misalnya kita baca Matius pasal 21 ayat 1 sampai 9, kita akan melihat bagaimana ini secara jelas digenapi dan menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang memang dinantikan, dijanjikan, dinubuatkan untuk menjadi Mesias bagi Israel. Kemudian yang berikutnya kita belajar tentang bagaimana pengkhianatan akan Yesus telah dinubuatkan. Jadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot itu telah dinubuatkan dalam Mazmur 41 ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa pengkhianat tersebut adalah seorang sahabat karib. Yudas Iskariot adalah orang itu. Dia hidup sebagai salah seorang murid Yesus selama 3 tahun. Dia bahkan berkhotbah, tetapi hatinya tidak benar di hadapan Allah. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6 kita belajar bahwa selama waktu itu Yudas mencuri uang. Tentang hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Karena cintanya akan uang, dia setuju mengkhianati Yesus. Setelah melakukan pengkhianatan, Yudas menggenapi nubuatan dalam Mazmur 41 ayat yang ke-10.
Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dan kita bisa membaca nubuat tersebut tergenapi dalam Matius 26 ayat 14 sampai yang ke-16. Kemudian nubuatan tentang kematian Yesus pun sudah dinyatakan. Dalam perjanjian lama banyak nubuat yang menceritakan tentang kematian Yesus yang tidak bisa dipelajari semuanya dalam pelajaran hari ini. Kita akan memperhatikan beberapa dari nubuatan-nubuatan itu. Pertama, bacalah tentang kematian Yesus di atas kayu salib dalam Matius 27 ayat 27 sampai 50. Nah, mari kita lihat sekarang beberapa ayat dalam perjanjian lama yang menubuatkan peristiwa-peristiwa yang benar terjadi dalam kematian Yesus. Yang pertama, Yesus berseru kepada Allah, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Kutipan tersebut terambil dari Mazmur 22 ayat yang kedua. Kemudian digenapi dalam Matius 27 ayat 46. Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi sudah jelas bahwa seruan Yesus pun tercatat dalam perjanjian lama, semakin menegaskan bahwa dialah orang yang satu-satunya, orang yang layak dan diutus Tuhan untuk menjadi Mesias bagi setiap orang percaya. Kemudian yang kedua, nubuatan dalam kematiannya ialah ada manusia yang mengolok dia dan membenci dia. Dalam Mazmur 22 ayat 7 sampai 9. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ini dinubuatkan dalam Mazmur, kemudian tergenapi dalam Matius 27 ayat 39 sampai 43, di mana orang-orang Romawi, orang Farisi, orang-orang imam-imam kepala dan banyak orang Saduki mengolok-olok dia, bahkan membagi-bagi jubahnya, bahkan menyuruh dia turun dari atas kayu salib untuk menyatakan kuasanya. Tetapi apa yang Yesus lakukan, dia harus tetap menanggung nubuatan tersebut dengan cara menerima segenap olokan, hinaan, cacian, supaya saudara dan saya menerima pujian dari Allah. Kita yang harusnya menerima cacian, celaan dari dunia, dari dosa, tetapi Allah menggantikan posisi kita supaya kita yang menerima pujian dari Allah, tetapi bukan menerima celaan, bukan menerima kebencian. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam kematian Yesus, paku-paku itu dipakukan ke dalam tangan dan kakinya. Dalam Mazmur 22 ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Kemudian dalam Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bila seseorang dibunuh di atas kayu salib pada zaman Yesus, tangan dan kakinya biasa memang dipakukan pada kayu salib dan dia tergantung. Dan ini selaras dengan Mazmur 22 ayat 17 bahwa mereka menusuk tangan dan kakiku. Dan luar biasanya Alkitab dengan jelas bahwa seorang Thomas pun berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri. Alkitab mencatat dia ingin mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku, dan bahkan bukan hanya mencucukkan jari, Alkitab mencatat ia ingin mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya. Betapa saking tidak percayanya kita, seringkali kita rasa kita harus melihat fisik Tuhan baru kita bisa percaya. Tapi Alkitab hari ini mencatat dan mengingatkan kita bahwa sometimes
kita hanya cukup percaya sama firman Tuhan. Kita harus percaya sama nubuatan yang ada, yang tertulis. Dan kadangkala tidak perlu melihat fisik. Sebab berbahagialah orang yang percaya, namun belum melihat. Kemudian nubuatan yang berikutnya ialah mereka bertaruh untuk pakaian Yesus yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian yang kelima ada kematiannya di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Nah, ini yang paling penting. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti ombak, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Luar biasanya, harusnya kita yang menanggung segala dosa kita, tetapi ditimpakan kepada Yesus yang tidak mengenal dosa, yang tidak melakukan dosa, dibuat oleh Tuhan menjadi dosa karena kita. Because of us, he's become the sin, become the person that bore, yang disalibkan di atas kayu hanya untuk menebus dosa kita satu kali untuk selamanya. Supaya apa? Supaya di dalam Yesus, di dalam namanya kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan untuk itu semua. Dan kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia-Nya, karena iman yang dinyatakan kepada kita. Kemudian ada nubuatan tentang dia tetap diam dalam pengadilan. Dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Kemudian Matius 27 12-14. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Terkadang ketika kita sedang menghadapi pencobaan, kita sedang dicobai dengan dunia ini, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak ingin tahu kebenaran aslinya. Mereka hanya ingin mencobai kita, mereka hanya pengen kepo dengan kita. Sometimes memang kita harus tetap diam saja, sebab kadang-kadang kalau kita memberikan sesuatu yang berharga, dan Alkitab berkata jika kita memberikan mutiara pada mulut babi, maka babi itu akan tetap menerkam kita, akan tetap menyeruduk kita. So, lebih baik kita diam dalam pengadilan, dalam pencobaan orang-orang yang ya hanya pengen mencari pembenaran, mencari masalah, mencari gara-gara, dan bukan karena sungguh-sungguh ingin mengenal kebenaran. Kemudian yang terakhir mengenai kematian Yesus, yaitu dia dipandang sebagai seorang berdosa. Yang tadi dia benar-benar menanggung dosa untuk kita dibenarkan. Tapi yang poin terakhir dalam nubuatan kematiannya, dia dipandang oleh orang sebagai seorang berdosa. Dalam Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kemudian dalam Markus 15 ayat 27, bersama dengan dia, dengan Yesus, disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Betapa luar biasanya kasih yang ditunjukkan oleh Yesus bagi kita. Dia tidak hanya mati tebus dosa kita, tapi juga mau diperhitungkan menjadi sama seperti kita. Dia disalibkan bersama penyamun,
sama seperti kita, para penyamun, orang-orang yang masih bisa korup, orang-orang yang masih bisa mencuri kemuliaan Tuhan, orang-orang yang masih kadang-kadang menggunakan uang, menggunakan jabatan fasilitas yang bukan milik kita untuk kepentingan pribadi kita. Kitalah harusnya yang dipandang sebagai seorang berdosa dan mati di atas kayu salib sana. Tetapi pujilah Tuhan bahwa Ia dengan cintanya yang luar biasa, ketika ketika Dia ada di atas kayu salib, Dia melihat kita untuk masuk ke dalam kebenarannya. Dia tidak lagi memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita. Justru Dia yang menjadi dosa. Dia yang menerima segala hukuman atas pelanggaran kita. Maka hari ini, kalau kita masih bisa hidup, masih bisa melayani Dia, sungguh itu anugerah, sungguh itu kasih karunia, kemurahan Tuhan yang ada oleh karena kasih-Nya yang begitu dalam, begitu besar, yang kita sendiri tidak bisa pahami sampai hari ini. Kenapa Dia begitu mengasihi pendosa seperti dirimu dan diriku. Haleluya. Yang terakhir, sebelum kita berdoa, nubuatan tentang kebangkitan Yesus dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Mazmur 16 ayat yang ke-10. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Setelah kita baca Mazmur ini, kita masih rada bingung. Tetapi ketika kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 27. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, dia menggunakan ayat-ayat dari Mazmur ini sebagai bukti bahwa Allah telah menubuatkan kebangkitan Yesus. Ketika Petrus selesai menyampaikan pesannya, banyak orang bertobat bahwa Yesus telah memenuhi nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Mereka kemudian percaya bahwa Yesus pastilah juru selamat yang dijanjikan, yang dinantikan dalam perjanjian lama. Hari itu, ada sekitar 3.000 orang berpaling dari dosa-dosa mereka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Bagaimana dengan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Hari ini saudara-saudara yang mendengarkan podcast pengajaran tentang siapakah Yesus yang pertama ini. Adakah saudara merasa bahwa saya belum sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya? Saya masih meragukan bahwa Dia adalah Mesias sejati. Saya masih meragukan apakah Dia sungguh Tuhan yang wajib saya sembah, yang satu-satunya Allah. Allah yang esa, yang diwujudkan dalam pribadi manusia. Jika saudara masih ragu, coba dengar ulang dan tilik hatimu. Minta Tuhan untuk membuka hatimu, membuka pikiranmu. Sebab apa yang sudah saya jelaskan, saya sudah perkatakan ini bukan omong kosong. Ini teks ribuan tahun dan dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, digenapi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Jika saudara masih meragukan Tuhan, take your time saat ini. Tundukkan kepala saudara dan biarkan saya berdoa. Buat saudara juga yang sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat tetapi ingin mendengarkan podcast ini karena ingin belajar lebih, terpujilah nama Tuhan. Kita juga tundukkan kepala, kita berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, hari ini hamba berdoa bagi setiap kami yang masih ragu akan
pribadimu akan bahwa engkaulah Mesias yang ditunggu, yang dijanjikan, dan yang dinubuatkan pada perjanjian lama. Kami masih ragu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah hati kami digemburkan, biarlah kami menerima Engkau saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang masih ragu, Tuhan berikan kuasa Roh Kudus sehingga mereka sanggup memanggil-Mu ya Bapa. Sehingga mereka menjadi anak-anak rohani, menjadi anak-anak Israel rohani, dan mereka tidak lagi hidup dalam belenggu dosa, tidak lagi hidup dalam kebimbangan, melainkan hidup dalam kebenaran, juga bertobat kembali kepadamu, kembali kepada kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, hamba lepaskan berkat dan mujizat, tanda-tanda yang heran terjadi atas kehidupan mereka saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami juga yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami hari ini diteguhkan, kami dicelikan kembali, dikuatkan kembali Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang mulai goyah iman kami Tuhan, tetapi setelah mendengar ini, kami dikuatkan kembali, kami diajar kembali, dan kami mengucap syukur kebenaran-Mu. Alkitab membela dirinya sendiri, kami tidak perlu membela Alkitab, kami tidak perlu membela Yesus. Alkitab sendirilah yang berdiri teguh dan konsisten, dan kami bersyukur atas hal tersebut. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kami sudah selesai belajar, kami sudah selesai mendengarkan pengajaran singkat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sampai berjumpa lagi dalam program selanjutnya, mendengar kabar baik, bersama saya Jonathan Gultom dalam tema Siapakah Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.